Halo kawan pajak, salam jumpa dengan kami, Si Tampan, Siniar KPP Pratama Tampan. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak, dan khusus pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengusaha kena pajak yang disingkat PKP dan segala hal yang berkaitan dengan PKP. Namun kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri, saya Bernadette Mariani dan pagi ini saya ditemani oleh Bapak Ari Kozona Sembiring. Beliau adalah salah satu penyuluh di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Selamat pagi Pak Ari, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Bu Ani, kabarnya luar biasa dan senang sekali bisa hadir di sini, bisa menemani kawan pajak, bersama-sama kita berbincang-bincang nanti ya Bu ya tentang pajak ya. Iya Pak Ari. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bagi wajib pajak atau bagi kawan pajak Betul. dimanapun semua berada, tentunya tentang pengusaha kena pajak gitu ya Bu Ani. Iya Pak Ari. Pagi ini seperti yang kita inginkan, kita akan berbicara tentang PKP ya Pak Ari ya. Saat ini kan banyak sekali wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai PKP. Namun mereka kadang belum memahami apa itu PKP. Mereka ingin menjadi PKP karena mungkin rekanan mereka mengharuskan mereka menjadi PKP. Bisa tolong dijelaskan Pak Ari, apakah PKP itu? Iya, jadi banyak sekali ya wajib pajak yang daftar NPWP, kemudian dia langsung mengajukan permohonan pengukuhan PKP gitu. Nah, saat ditanya malah kurang begitu paham sebetulnya kenapa sih harus PKP gitu. Nah, rata-rata biasanya mereka ada misalkan ikut tender di sebuah instansi pemerintah gitu kan, atau tender dengan BUMN gitu, dan disuruh pokoknya harus PKP gitu. Padahal setelah dikukuhkan PKP itu banyak sekali sebetulnya kewajibannya. Betul. Nah, PKP ini sebetulnya Bu Ani singkatan dari pengusaha kena pajak. PKP ini tuh bisa orang pribadi maupun pengusaha badan yang melakukan kegiatan berupa penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai dan dibebankan pajak dan telah dikukuhkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Demikian mungkin terkait PKP. Itu pengertian PKP ya Pak Ari ya? Iya, pengertian PKP. Nah, sekarang untuk bisa menjadi PKP, itu syarat utamanya apa Pak Ari? Ya, tentunya tadi Bu Ani, kalau mau menjadi PKP, dikukuhkan sebagai PKP, yang pertama harus sudah ber-NPWP. Dan sebetulnya kalau secara aturan itu memiliki omset di atas 4,8 M setahun gitu. Tapi wajib pajak yang memang omsetnya belum mencapai 4,8 pun bisa mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya, dengan cara menyampaikan permohonan ke KPP tempat wajib pajaknya terdaftar. Ya, itu tadi kawan pajak, syarat utama menjadi PKP yang pasti dia sudah ber-NPWP dan harusnya memiliki omset di atas 4,8 miliar. Kecuali ada pengecualian ya Pak Ari ya? Iya. Nah, seperti NPWP, PKP ini kan juga punya hak dan kewajiban. Nah, yang pertama kita hak dulu lah. Biasanya kita menuntut hak kita dulu daripada kewajiban kita ya. Iya Bu Ani. Nah, haknya PKP setelah dia dikukuhkan itu apa Pak Ari? Iya Bu Ani, jadi kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, keuntungannya atau ya haknya, wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP bisa mengkreditkan faktur pajak masukannya. Apa sih faktur pajak masukan ini? Ya kalau kita beli barang dari suppliernya kita, dari supplier yang tentunya PKP juga, dan mereka menerbitkan faktur pajak atas PPN yang kita bayarkan itu bisa kita kreditkan dengan cara melaporkannya di SPT Masa PPN-nya. Nah,
keuntungannya apa lagi? Jadi kalau nanti lebih bayar, misalkan kalau faktur pajak masukannya lebih besar dari faktur pajak keluaran atau penjualan kita, maka wajib pajak bisa mengajukan restitusi ya, tentunya dengan proses penelitian atau melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu gitu Bu Ani. Ya, jadi haknya PKP ini ada salah satunya bisa mengkreditkan pajak masukannya ya Pak Ari ya. Iya Bu Ani. Kemudian meminta restitusi apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluarannya. Tadi itu haknya sebagai PKP. Sekarang kewajibannya apa sebagai PKP? Iya Bu Ani. Nah, sebetulnya kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, ada kewajiban tambahan gitu. Jadi selain PPh, wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, itu wajib untuk memungut PPN-nya. PPN yang terutang atas penyerahan barang atau jasa itu. Dan wajib pajak itu juga wajib untuk menerbitkan faktur pajaknya. Kemudian dia wajib untuk melakukan pembayaran atas PPN yang sudah dipungutnya. Dan yang terakhir, wajib pajak itu wajib untuk melaporkan SPT masa PPN. Nah, kalau wajib pajak itu terlambat melaporkan SPT masa PPN-nya atau malah nggak dilaporkan sama sekali, nanti dikenakan denda. Denda sesuai dengan pasal 7 Ketentuan Umum Perpajakan. Ya, ini dendanya sebesar 500.000. Nah, ini juga termasuk kalau wajib pajaknya itu nihil atau tidak ada kegiatan. Jadi wajib pajak tetap wajib untuk melaporkan SPT masa PPN. Batas pelaporan SPT masa PPN itu akhir bulan berikutnya. Contohnya untuk SPT masa pajak PPN November itu paling lambat dilaporkan akhir bulan Desember. Demikian selanjutnya Bu Ani. Nah, itu secara gambaran umum, secara umum itulah kewajiban sebagai PKP. Kewajibannya sebagai PKP ya. Jadi kawan pajak punya kewajiban sebagai PKP yang harus kawan pajak patuhi, harus kawan pajak kerjakan sesuai dengan yang diterangkan oleh Bapak Ari. Kemudian berbicara tentang kewajiban PKP sebagai pemungut PPh yang terutang, berapa tarif PPN ya, PPN yang sekarang dan sejak kapan berlakunya tarif PPN tersebut? Ya, betul sekali Bu Ani. Jadi sekarang tarif PPN itu sudah naik ya menjadi 11%. Nah, ini dimulai dari bulan April tahun 2022. Ini ditandai kalau saya tidak salah dengan Undang-Undang HPP, di mana tarif PPN menjadi 11% dari dasar pengenaan pajaknya. Begitu Bu Ani. Ya, jadi mulai 1 April 2022 tarif PPN sudah menjadi 11% ya Pak Ari ya? Iya, betul bukan Bu lagi Ani. 10%. Dan berlaku secara nasional mulai 2022. Iya, betul sekali Bu Ya. Ani. Mulai dari bulan April tahun 2022, tarifnya sudah menjadi 11%. Iya. Oke Pak Ari. Kemudian WP sebagai PKP itu belum banyak yang tahu apa saja kewajiban atau apa saja yang harus dilakukan ya setelah dia dikukuhkan sebagai PKP. Nah, apa saja yang bisa dia kerjakan setelah dia mendapat pengukuhan sebagai PKP, itu apa step-step yang harus dia lakukan? Iya, betul sekali Bu Ani. Jadi kalau wajib pajak sudah dikukuhkan PKP, itu ada langkah selanjutnya yang harus dia kerjakan gitu. Jadi banyak sekarang itu setelah dikukuhkan sebagai PKP, setelah apalagi sudah terbit surat pengukuhan PKP-nya, cuma ngambil itu aja datang ke KPP kadang-kadang. Ternyata seharusnya wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, setelah dia mendapatkan surat pengukuhan PKP-nya, dia harus mengajukan permohonan aktivasi akun PKP, kemudian dia harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan password akun PKP, di mana nanti kode aktivasi dan password akun PKP itu dia gunakan untuk mengaktifkan akun PKP di situs Enova atau situs e-faktur.pajak.go.id.
Dari akun PKP itu, wajib pajak bisa melakukan permintaan nomor seri faktur pajak, bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Nah, itu bisa dilakukan melalui akun PKP tersebut. Kemudian setelah itu dia juga wajib untuk menyampaikan permohonan sertifikat elektronik, di mana nanti sertifikat elektronik ini akan digunakan untuk install aplikasi e-faktur. Nah, melalui aplikasi e-faktur itulah wajib pajak dapat menerbitkan faktur pajak atau membuat faktur pajak, lalu melakukan upload faktur pajaknya. Nah, setelah semua faktur pajak nanti di-upload, wajib pajak melakukan pelaporan SPT masa PPN. Jadi kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, yang paling pertama diajukan lagi adalah permohonan aktivasi akun PKP, lalu permohonan kode aktivasi, dan password akun PKP. Kemudian dia juga harus langsung mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Karena kalau dia tidak mengajukan permohonan aktivasi akun PKP dan permohonan kode aktivasi dan password tadi, apalagi tidak mengajukan permohonan sertifikat elektronik, nanti lewat dari 3 bulan, dia harus dicabut PKP-nya. Oh, iya, iya. Iya, tapi sebetulnya tujuannya agar wajib pajak itu tidak dikenakan denda yang banyak gitu kan. Ya, betul Pak Ari. Sebetulnya baik maksudnya gitu. Jadi agar segeralah wajib pajak atau kawan pajak itu untuk melakukan permohonan aktivasi akun PKP, kemudian permohonan kode aktivasi dan password, serta permohonan sertifikat elektronik. Oke, jadi kawan pajak, kalau kawan pajak sudah ditetapkan sebagai PKP dan sudah meminta sertifikat elektronik, tapi sertelnya ini tidak kawan pajak ambil dalam jangka waktu 3 bulan, maka status PKP kawan pajak akan dicabut. Begitu ya Pak Ari ya? Betul sekali. Akan dicabut kalau 3 bulan tidak mengajukan. mengajukan sertel. Nah, banyak juga nih Pak Ari, PKP kita ini yang belum tahu antara bedanya aplikasi e-faktur, kemudian Innova, dan web e-faktur. Ini apa bedanya dan di mana mereka bisa mengaksesnya? Ya. Aplikasi e-faktur itu digunakan sebetulnya untuk membuat faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak, kemudian kita upload faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Nah, faktur yang kita upload itu akan masuk ke situs web e-faktur. Nah, tujuannya apa di web e-faktur? Nah, nanti kawan pajak melakukan pelaporan SPT masa PPN-nya melalui web e-faktur. Jadi setelah semua faktur kita upload dari aplikasi e-fakturnya, nah kita lakukan pelaporan SPT masa PPN-nya melalui web e-faktur. Nah, secara singkat, aplikasi e-faktur itu kita install di aplikasi di laptop atau di PC atau di perangkat wajib pajak lah. Nah, melalui aplikasi e-faktur itulah kita upload faktur pajaknya dan kita laporkan melalui web e-faktur. Web e-faktur ini diakses melalui browser apa saja bisa. Yang penting sertifikat elektroniknya sudah diinstal di browsernya. Kemudian tadi yang satu lagi tadi terhadap Innova ya. Innova itu sebetulnya sama dengan situs e-faktur.pajak.go.id. Nah, Innova itu digunakan untuk akun PKP-nya tadi yang kita aktifkan di awal, di mana melalui akun PKP itu atau melalui situs Innova itu wajib pajak bisa melihat status akun PKP-nya, AR pengawasannya siapa, bahkan kalau sudah aktivasi e-fin bisa lihat e-finnya. Dan melalui Innova itu wajib pajak juga bisa melakukan permintaan sertifikat elektronik. Kalau nanti untuk perpanjangan, kemudian bisa juga melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak di Innova ya Pak Ari ya? Iya. Kemudian banyak juga kawan pajak ini yang masih bingung antara password dengan passphrase.
Sederhananya kawan pajak sebetulnya untuk memudahkan ketika di aplikasi atau misalkan di webnya diminta password akun PKP, itu password yang dikirimkan ke email. Nah, kalau kawan pajak cek di emailnya, ada pemberitahuan akun PKP, nah di situ ada disebutkan pemberitahuan password akun PKP-nya. Jadi itulah yang sebetulnya dimaksud dengan password akun PKP atau password Innova. Nah, itu digunakan biasanya salah satunya untuk masuk ke situs efaktur.pajak.go.id atau situs Innova tadi, atau untuk masuk ke web e-faktur. Nah, kalau tiba-tiba saat menggunakan misalkan web e-faktur atau aplikasi e-fakturnya mau install sertifikat elektronik, kalau ada bedanya, kalau ada hubungan dengan sertifikat elektronik, pasti itu yang diminta paspres. Ya, Gitu. berarti password itu adalah password yang dikirimkan oleh DJP ke email si PKP ya, Pak Ari ya. Betul sekali Bu Ani. Ya, sedangkan paspres adalah password yang dibuat oleh si PKP pada saat dia mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Demikian kawan pajak, sudah dijelaskan oleh Bapak Ari ya secara ringkas dan padat tentang PKP, apa aja hak dan kewajibannya, kemudian berapa tarifnya, kemudian apa aja yang harus dilakukan setelah menjadi PKP. Nah, sudah dijelaskan oleh Bapak Ari tadi, dan semoga kawan pajak bisa lebih paham setelah menjadi PKP atau kawan pajak yang sedang mengajukan diri untuk menjadi PKP. Nah, demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Ari sudah mengisi acara Si Tampan. Terima kasih juga. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang yang mengenai pajak yang lain ya Pak ya. Karena di sini kita khusus menyediakan tempat untuk berbincang-bincang tentang pajak. Demikian kawan pajak, sekilas tentang PKP. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui saluran-saluran kita yang ada di KPP Tampan. Silakan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.